Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Dewi Rosyad dari SDN Cijantung 05 Pagi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, LPTK Universitas PGRI Semarang. Nomor peserta PPG 2016998121147. NIM PPG 2153B12737. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Berikut rangkaian kegiatan saya bersama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik, baik Bu. Alhamdulillah, sudah pada sarapan belum? Sudah Ya, Bu. Ibu berharap dan Ibu selalu berdoa dalam keadaan sehat dan walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ibu cek presensi kalian hari ini. Siapa yang belum masuk? Nah, hari ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Nah, di sini ada Alfia Azam, sudah ada ya, Lexa, Baim, Saki, Keke, Setia, Fania, Moses, Aira. Nah, sudah lengkap nih, alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita mengawali, kita berdoa dulu yuk. Yuk berdoa dipimpin oleh salah satu ketua kelas kita. Silakan Justin. Mari kawan-kawan dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa agar belajar nanti diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semangat yuk. Kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Sebagai mewujudkan rasa nasionalisme kita, nah kita nyanyiin dulu nih nak, Garuda Pancasila ya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Nah, sekarang nak,
sebelum kita memasuki rangkaian pembelajaran kita, kalian cek dulu deh kerapiannya. Enak gak sudah duduknya? Tidak usah miring-miring, Sarah. Ya, lihat dulu rapi, bajunya rapi dari atas sampai bawahnya ya. Kemudian buku-bukunya sudah didekatkan, semuanya alat tulisnya. Nah, selama pembelajaran GMAT ini kalian harus meng-on-kan kameranya. Oke, kemudian kalian meng-off-kan mic-nya. Jika ingin bertanya, kalian raise hand dan menyalakan mic. Kemudian semua siswa tidak diperbolehkan untuk mengechat ya yang bukan berkaitan dari materi hari ini. Oke, Nak? Nah, di sini kita masih saja ya Nak ya, masih pandemi nih. Ibu tidak lupa-lupanya mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Ada 5M, yang pertama mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan memakai masker ya Nak ya. Jadi kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah ya Nak ya. Nah, kemudian sebelumnya Ibu akan menanyakan, apakah kalian masih ingat materi yang sebelum kita pelajari? Iya. Novin, silakan sayang. Bunga kering, Bu. Materi kita yang sebelumnya adalah apa, Nak? Tentang ekspor dan impor. Iya, tentang ekspor dan impor. Ekspor itu apa sih? Iya. Virus? Produk dalam negeri yang dikirim ke luar negeri. Ya, ada lagi? Impor? Apa, Nak? Dari luar negeri ke dalam negeri. Iya, betul sekali ya. Iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu manfaat MEA bagi Indonesia, kemudian medan magnet, yang terakhir adalah teks formulir pengiriman barang. Nah, di sini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian akan menyaksikan video. Peserta didik mampu menelaah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Ya, kemudian dengan menyaksikan video, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang manfaat MEA bagi Indonesia. Lalu yang ketiga, dengan menyaksikan video tentang medan magnet, bereksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu menguraikan pendapat tentang medan magnet secara benar. Oke, nah di sini kita amati gambar berikut. Nah, ada gambar apa, Nak? Justin? Tentang itu, Bu, negara-negara di MEA. Negara-negara di MEA. Ada lagi? Siva? 10 negara ASEAN, Bu. 10 negara ASEAN. Ada lagi? Adalah sebuah magnet ya dari cenderamata dari negara Malaysia yang bisa ditempelkan ke mana? Kemana, Nak? Kulkas, Bu. Iya, betul, ke pintu kulkas ya. Bukan ke kulkasnya, tapi ke pintu kulkas. Nah, tahukah kalian apa sih isi formulir pengiriman barang tersebut? Oke, di sini nanti kalian materi-materi tersebut kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian untuk mengisi LKPD bersama bareng-bareng ya Nak ya. Nah, Ibu sudah membagikan 3 kelompok melalui aplikasi Wheel of Name. Kelompok 1 terdiri dari Alzam, Baim, Saki, Justin, Novin. Kelompok 2 terdiri dari Sela, Keke, Talita, Balkis, Faskia. Kelompok 3 terdiri dari Virus, Sarah, Setia, Siva, Alicia. Ini adalah bahan ajar dan LKPD-nya yang sudah Ibu kirim ke dalam Google Classroom ya Nak ya. Nah, ketika di dalam Google Classroom kalian lihat tugas kelasnya di tanggal 6 hari Senin, Desember 2021. Ya, di situ ada LKPD, ada bahan ajar, dan ada evaluasi. Oke, kemudian di sini ada sebuah video Nak, kita simak bareng-bareng
posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Informasi lainnya, masalah kerjasama perdagangan dan tantangan mengemuka di tengah perang dagang dan proteksionisme yang menjadi sorotan para pemimpin ASEAN, maksud kami dalam KTT ASEAN ke-33 di Singapura. Ya, dalam KTT kali ini, Saudara, Indonesia menawarkan konsep kerjasama yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan inklusivitas. Didampingi Ibu Negara, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-33 di Singapura. Presiden disambut oleh Ketua ASEAN sekaligus Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Pertemuan membahas kerjasama perdagangan di antara ke-10 negara anggota ASEAN bersama negara-negara mitra di kawasan Pasifik antara lain India dan China. Sejauh ini sudah terdapat kesepakatan untuk membuka pasar dalam kerangka kemitraan komprehensif ekonomi regional. Di tengah perang dagang antara China dan Amerika Serikat, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk bertindak. Oke, setelah kita menyimak video ini, kira-kira ini video yang menceritakan tentang apa ya, Nak ya? Silakan Justin. Tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, Bu. Ya, good job. Justin sudah jawab kurang. Kemudian, ikut serta berperan dalam lubung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar negara. Yang kelima, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, ternyata di masyarakat ekonomi ASEAN ini mempengaruhi juga, Nak, arus barang dan jasa. Kemudian, MEA itu juga mempunyai manfaatnya bagi Indonesia. Ada yang tahu? Silakan, Siva. Ekspor lebih cepat lancar. Oke, lagi? Siapa lagi? Ekspor menjadi lancar. Good job, betul sekali. Ada lagi, Nak? Sarah? Bertambahnya laba atau keuntungan negara. Yang didapat oleh Indonesia ketika menjadi bagian dari MEA. Ekspor menjadi lancar, betul ya, lancar dan stabil. Kemudian, jika ekspor menjadi lancar, lalu bertambahnya devisa negara. Jika bertambahnya devisa negara, akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan. Nah, di sini adalah ekonomi menjadi stabil, memberikan keuntungan bagi segi ekspor dan impor ya, lalu meningkatkan investasi, kemudian menjadi pembisnis kreatif, menambah laba bagi negara dan mensejahterakan masyarakat ya. Nah, kemudian Nak, sebelum kita masuk ke sini, kita biar semangat, tepuk semangat dulu yuk. Oke, tepuk semangat. Semangat, masih tetap semangat ya. Oke, nah di sini MEA juga akan membawa peluang bagi usaha kecil untuk berkembang sayang. Ya, salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisata mancanegara. Di sini kita simak dulu video untuk mengetahui medan magnet tersebut. Jadi Nak, selain para pengrajin membuat magnet, kita juga bisa loh memperoleh medan magnet. Gimana caranya? Yuk kita simak ya. Di situ ada serbuk besi, di situ ada serbuk besi dan itu adalah magnet batang, kemudian ditutup oleh HPS ya.
ini adalah cara kita memperoleh medan magnet ya. Kemudian kita taburi dengan serbuk besi. Perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit secara merata ke sekitar kertas yang di bawahnya terdapat medan magnet. Lihatlah dan perhatikan pola serbuk besi yang terbentuk ya. Jadi magnet batangnya itu sudah terlihat ketika ditaburi. Serbuk besi ini kemudian hingga merata. Nah, jika sudah merata, digambarkan akan seperti ini bentuknya, ya. Ada utara dan selatan. Perhatikan bahwa garis-garis gaya keluar dari kutub utara magnet menuju kutub selatan. Oke. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video tentang medan magnet. Nah, dari video tersebut kalian sudah dapat tahu nih apa yang dimaksud dengan medan magnet. Oke, Sarah silakan sayang. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Ya, good job Sarah. Nah, ini dia nih. Ada selatan dan ada di ujung-ujung kutubnya, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pengusaha cenderamata nih melakukan kegiatan jual beli, barang yang terjual akan dikirim ke pembeli menggunakan jasa kurir. Dalam pengiriman barang tersebut diperlukan formulir pengiriman barang ya. Kamu lihat di sini serta kamu amati apa sih formulir pengiriman barang, terdiri dari komponen apa saja. Yang lain silakan raise hand. Siva. Data penerima sama data pengirim. Ya, ada data pengirim dan ada data penerima. Betul sekali. Good job. Nah, di data penerima ini ada apa aja komponennya? Siva, silakan Nak. Nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsi, kota. Kita berdiskusi Nak, dari hasil kalian sudah tanya jawab sama Ibu, dari tadi materi yang sudah dipaparkan, sekarang kita berdiskusi ya Nak ya. Nah, di diskusi ini kalian bisa melihat LKPD pertama, nanti kalian diskusikan melalui Gmat pada kelompok kalian masing-masing. Di LKPD pertama tentang manfaat MEA bagi Indonesia, ya, kalian tuliskan secara berkelompok di sini. Kemudian di LKPD kedua, kalian juga tuliskan jenis laporan atau percobaan melalui medan magnet, gimana cara menimbulkan atau menghasilkan medan magnet. Kalian tulis judul kegiatan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, serta kalian upload juga videonya ke dalam Classroom. Kemudian di LKPD 3, setelah kalian diskusi dan kalian melihat bareng-bareng nih ada gambar formulir pengiriman barang, lalu kalian paparkan di sini ya.
Setelah itu nanti kalian akan mendiskusikan bareng-bareng ya. Nah, anak-anak untuk mengetahui seberapa kalian pahamnya materi hari ini, kalian berdiskusi masing-masing ya. Kalian berdiskusi melalui LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Ya, sekarang kalian bisa meninggalkan pertemuan ini. Nanti Ibu bimbing untuk masuk ke dalam kelompok GIMET kalian masing-masing ya nak ya. Nah, nanti kita bertemu lagi di pukul 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga Bu. Iya, gimana? Iya, hasil diskusinya gimana sayang? Ada kendala? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tadi gimana Justin? Apakah serbuk besinya bisa? Bisa, tapi harus disaring Bu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana? Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Tadi serbuk besinya sudah disaring belum, Talita? Sudah, Bu. Sudah. Ketika disalin ada kesusahan? Ketika disaring ada kesusahan? Tidak, Bu. Tidak ya. Nanti kalian tetap diskusi ya. Diskusi, kalian tulis di LKPD-nya. Jangan lupa. Ya nggak Keke? Ya, ya. Nanti kita gabung lagi. Jika tidak ada kesulitan, kita gabung lagi di pukul 11 di GIMET tadi ya. Terima kasih. Ibu ke kelompok 3 dulu ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nak? Ada yang merasa sulit tidak tadi melakukan prakteknya? Tidak, Bu. Tidak ya. Kita masuk ke sesi presentasi hari ini ya nak ya. Ya, Bu. Ya, nanti kalian siapkan leader-leader dari kelompok kalian masing-masing ya. Hasil kalian diskusi tadi. Kemudian hari ini kalian jika sudah siap, kelompok yang lain jika kalian sudah siap, kelompok yang lain menyimak hasil diskusi, hasil presentasi teman kelompok kalian. Dan nanti jika ada yang tidak tahu atau kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya. Oke, nah di LKPD 1 kira-kira siapa ya yang presentasi? Yuk kita buka wheel of name. Bentar. Nah, di sini ada aplikasi Wheel of Name untuk ya, Ibu Guru pilih ya. Siap ya nak ya? Perwakilannya siap. Sebentar. Dipilih ya. Sebentar, jangan kelompok 3 karena kelompok 3 mau Pak Aryan. Oke, kelompok 1 siapkan leadernya. Kelompok 1 jika sudah siap. Alzam Bu leadernya. Oke, Alzam. Semangat sayang, yuk. Jelaskan materi tentang manfaat MEA bagi Indonesia. Oke, silakan Novin.
Manfaat MEA bagi Indonesia, ekspor menjadi lebih lancar, bertambahnya devisa negara, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin berkembangnya industri kreatif. Adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah menuliskan hasilnya dan dikirim ke dalam classroom. Kita lihat videonya ya nak ya. Ini adalah kelompok 3 yang terdiri dari Setia, Siva, Sarah, Fairuz, dan Alicia. Oke, kita simak hasil video mereka. Nah, kita tepuk tangan yang meriah yuk. Ya, itu adalah paparan dari kelompok 3. Enak ya. Nah, langsung di LKPD 3 ini yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan, siapa leadernya sayang? Kelompok 2? Saya. Oke, silakan. Keke. 1. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam kegiatan pengiriman barang? Jawabannya data. Nah, kalian Ibu kasih kesempatan untuk menanyakan materi apa yang belum dipahami hari ini. Ada nak? Ada yang belum paham? Kok diam saja? Ada yang sudah belum paham? Oh, udah paham. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, materi kita hari ini tadi ada apa aja ya? Tadi ada di yang pertama itu tentang MEA di negara ASEAN ya. Lalu di Indonesia juga ada manfaatnya. Kemudian kesimpulannya adalah pertama tentang manfaat MEA bagi negara Indonesia adalah ekspor menjadi lebih lancar, bertambahnya devisa negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semakin berkembangnya industri kreatif, investasi dari luar meningkat, ekonomi negara semakin stabil. Kedua tentang medan magnet. Nah, kemudian hari ini setelah sudah dipaparkan kesimpulan oleh Talita, Ibu akan melakukan refleksi. Nah, di refleksi ini Ibu akan menanyakan nih, apakah hari ini senang dengan pembelajarannya? Gimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya, ya. Kalau sudah tidak ada yang galau ya, sudah lengkap semua. Nah, Ibu memberi kesimpulan, jadi anak-anak saat pemaparan tadi menurut Ibu jawaban kalian hebat semua, jawaban kalian benar semua, sehingga kalian dapat melaksanakan tugas hari ini dengan baik. Nah, sebelum kalian mengisi soal evaluasi, Ibu ada games nah di sini sebuah games. Nanti kalian Ibu bacakan soalnya dan kalian jawab ya nak ya. Bermain bersama Ibu, Ibu dari sini, kalian dari sana. Oke, nanti langsung saja buka mic-nya. Oke. Nah, di bawah sini ada soalnya, dengan adanya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia akan titik-titik. Semakin sulit apa semakin terbuka? Ya, silakan Fairuz. Semakin terbuka. Iya. Jawab sayang, siapa tuh tadi? Semakin terbuka. Semakin terbuka. Coba kita lihat. Sepertinya lebih jago kalian ya. Setelah itu Bu Guru sudah memberikan lembar soal evaluasi atau tes formatif ke dalam Google Classroom. Nanti kalian isi setelah ini ya nak ya. Lalu jangan lupa hasilnya kalian screenshot dan upload ke dalam tugas kelas di sini ya. Nah, setelah kalian sudah selesai, materi selanjutnya adalah pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 untuk minggu depan ya nak ya. Oke, kemudian setelah itu kalian
kita menyanyikan karena kita dari Jakarta, ada lagu daerah yang berjudul Kicir-Kicir. Yuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Dan ditanyakan, kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan hari ini ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk sayang. Mari kawan-kawan dan ibu guru, setelah kita melakukan pelajaran tadi, kita berdoa agar pelajaran tadi diberi manfaat. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.